Ya pemirsa, di segmen ini telah bergabung sama kami ada Direktur Populi Center Usep S. Ahyar. Pak Ahyar, selamat malam. Selamat malam. Baik, dan sebelum kita memulai dialog kembali, kita simak sejumlah data terkait dengan elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang akan disampaikan oleh rekan saya, Veronica Muniaga. Vero, silakan. Ya baik Egan dan juga pemirsa, sejumlah lembaga survei telah mengeluarkan hasil penelitiannya terkait dengan elektabilitas pasangan calon pemimpin Jakarta. Survei dilakukan selama masa kampanye dan debat kandidat baik pertama maupun juga kedua. Kita simak datanya. Kalau kita melihat untuk elektabilitas pasangan calon Gubernur DKI Jakarta, ini adalah survei yang dilakukan oleh Populi Center pada tanggal 28 Januari hingga 2 Februari 2017. Ini setelah debat kedua Pilkada DKI Jakarta, pasangan Agus Silvi memperoleh persentase 21,8%, Ahok Jarot 40%, kemudian Anies Sandi elektabilitasnya 30,3%. Ada sekitar 18,3% yang belum menentukan pilihannya. Selanjutnya kita lihat hasil survei selanjutnya dari Litbang Kompas, yaitu pada tanggal 28 Januari hingga 4 Februari 2017 maksud kami. Ini juga pasca debat kedua di mana pasangan Agus Silvi memperoleh persentase 28,2%, kemudian Ahok Jarot 36,2%, Anies Sandi 28,5%, dan ada sekitar 7,1% yang belum menentukan pilihannya. Selanjutnya kita ke Poll Tracking Indonesia. Ini adalah hasil surveinya pada tanggal 24 hingga 29 Januari 2017. Jadi beberapa hari sebelum debat kedua Pilgub, maksud kami Cawagup DKI Jakarta, dan sesudahnya ini ada pasangan Agus Silvi dengan perolehan 25,75%, pasangan Ahok Jarot 30,13%, dan pasangan Anies Sandi sedikit lebih tinggi yaitu 31,5%, dan ada sekitar 12,62% suara yang tidak menjawab. Selanjutnya ini survei SMRC, ini pada 14 Januari hingga 22 Januari 2017, ini pasca debat pertama dan sebelum debat kedua Cagup-Cawagup DKI Jakarta, di mana pasangan Agus Silvi memperoleh persentase 22,5% elektabilitas, untuk Ahok Jarot 34,8%, dan untuk pasangan Anies Sandi sekitar 26,4%. Ada sekitar 16,4% yang belum menentukan pilihannya. Ya, ada survei dari Carta Politika terkait dengan elektabilitas yang dilakukan surveinya pada tanggal 17 hingga 24 Januari 2017. Ini sebelum debat kedua, pasangan Agus Silvi memperoleh persentase elektabilitas 25,9%, Ahok Jarot 36,8%, dan pasangan Anies Sandi sekitar 27%. Dan ada sekitar 10,3% yang tidak menjawab. Dan memang kalau kita lihat dari persentase sebelum debat kedua dan setelah debat pertama, memang ada pergeseran peta suara ataupun juga elektabilitas dari pasangan calon begitu. Nah, ada beberapa faktor ternyata yang menjadi pendukung atau yang mempengaruhi bergesernya elektabilitas dan juga dukungan suara bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur. Kita lihat apa saja faktor perubahan dukungan tersebut. Pertama yaitu berdasarkan survei Populi Center, ada calon yang tersangkut korupsi, dan ini menjadi salah satu faktor perubahan dukungan, yaitu mencapai 46,2%. Artinya ini sangat berpengaruh sebenarnya pada dukungan warga terhadap pasangan calon atau calon gubernur dan juga calon wakil gubernur tersebut. Kita tahu ada satu calon gubernur yang kemudian, maksud kami calon wakil gubernur yang terjerat 2 kasus hukum yang saat ini masih dalam proses penyelidikan pihak berwajib begitu, yaitu Ibu Silviana Murni yang merupakan wakil dari Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 1. Selanjutnya ada visi misi dari pasangan calon yang ini juga memang disampaikan setiap kali mereka melakukan kampanye ataupun juga belusukan di beberapa daerah, itu mempengaruhi dukungan sekitar 21,2%. Ada debat kandidat yang meskipun hanya 8%, ini juga cukup berpengaruh ternyata karena ini sampai di media sosial dan juga di media-media massa, dan ternyata itu hanya 8% mempengaruhi perubahan dukungan. Berdasarkan survei Populi Center, untuk pengaruh orang lain ini juga sempat mempengaruhi perubahan dukungan terhadap pasangan calon, dan itu berpengaruh sekitar 5,3%. Adapun juga dari bantuan 2,3%, dan ada sekitar 13,8% yang belum diketahui sebenarnya apa faktor tersebut yang mempengaruhi perubahan dukungan terhadap pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur.
Selanjutnya, faktor perubahan dukungan ada juga pengaruh debat yang merupakan survei Litbang Kompas. Kalau tadi sebelumnya hanya 8%, ternyata pengaruh debat ini juga mempengaruhi kalau dibedah lagi. Jadi 82% masyarakat itu bisa mengetahui visi dan misi calon gubernur dan calon wakil gubernur. Ini mempengaruhi perubahan dukungan dari masyarakat juga. Selain itu ada 77,1% yang semakin tahu kelemahan dan juga kelebihan calon. Dengan begitu kemudian mereka bisa memilih mana pasangan calon yang mereka ingin usung. Ada sekitar 84% yang semakin yakin dengan calon tersebut. Dengan pengaruh debat, sejumlah masyarakat juga bisa mengetahui siapa pasangan calon yang kemudian bisa merealisasikan janji dan juga kampanye mereka. Dan ada 28,4% yang semakin yakin mengubah pilihan ini pasca debat. Meskipun tidak terlalu signifikan, tapi ini mempengaruhi suara pasangan calon gubernur, baik itu nomor urut 1, nomor urut 2, dan juga nomor urut 3. Selanjutnya, faktor debat ini sejauh mana mempengaruhi suara ataupun juga dukungan terhadap 3 pasangan calon ini. Kita lihat untuk pasangan Ahok Jarot dengan persentase tertinggi 44%. Jadi pasca debat, masyarakat mungkin semakin yakin memilih pasangan yang merupakan pasangan petahana ini. Kemudian juga pasangan Anies Sandi, ini berdasarkan survei SMRC memperoleh sekitar 27%. Artinya debat pertama dan juga debat kedua yang sudah berlangsung baik 13 Januari dan 27 Januari ini juga memberikan kontribusi yang cukup besar sekitar 27% untuk pasangan Anies Sandi. Begitupun juga Agus Silvi, baik itu menambah ataupun juga mengurangi suara dari pasangan calon. Khususnya untuk Agus Silvi hanya memperoleh sekitar 17% pengaruh dari debat Cagup-Cagup DKI Jakarta. Ya, itu tadi sejumlah informasi terkait dengan apa saja yang mempengaruhi dukungan terhadap pasangan calon dan juga calon wakil gubernur DKI Jakarta dan beberapa persentase elektabilitas yang ada saat ini, baik itu pasca debat pertama dan juga debat kedua. Kita akan lihat nanti bagaimana pasca debat ketiga yang akan berlangsung besok, dan kami kembalikan ke Anda, rekan Kevin Egan. Baik, terima kasih atas data yang Anda sampaikan, Veronica Muniaga. Saya ke Pak Ahyar. Pak Ahyar, kalau kita cermati, Anda menempatkan di survei Populi Center ya, Ahok Jarot ini 40%. Paling tidak dari sisi elektabilitas ini bahkan melebihi dari hasil survei dari lembaga-lembaga lain. Apakah ini berarti bahwa pilkada satu putaran ini terbuka kemungkinannya, Pak Ahyar? Saya kira agak berat ya. Itu kan kita pasca debat kedua itu pasangan nomor 2 itu 40. Kalau untuk satu putaran agak berat kalau melihat tren elektabilitas ya, baik penurunan ataupun kenaikannya. Saya memperkirakan pasca debat ketiga ini tidak terlalu signifikan pertambahannya, paling mungkin antar 3-5% saja. Jadi mungkin kalau semuanya diborong oleh petahana ya, paslon 2 ya 45%. Jadi tidak ada yang 50% per satu, agak berat. Baik. Memang debat ini menjadi satu faktor yang mempengaruhi bertambah atau berkurangnya elektabilitas. Tapi itu yang paling besar yang membuat perubahan. Kita kan kalau lihat dari sebelum debat, Agus dan Silvi paling atas. Lalu kemudian setelah beberapa kali debat berubah lagi. Faktor apa sebetulnya yang paling membuat perubahan itu begitu cepat terjadi? Ya, itu antara lain juga. Jadi pasca debat pertama, Mas, itu ada sekitar 16% yang berubah. Jadi ada 16% pemilih, terutama yang swing voter itu yang berubah. Karena kan debat itu bisa mempengaruhi baik itu substansinya ataupun penampilannya itu kepada swing voter kebanyakan. Kalau loyal voter itu kan orang yang sudah setia memilih si A, si B itu dengan debat itu juga tidak terlalu signifikan gitu. Nah, pada pasca debat pertama itu ada sekitar 15-16% itu yang berubah, baik yang berkurang ataupun yang bertambah. Yang yang berubah itu, yang berkurang itu terutama pasangan nomor urut 1 itu sampai 7% sampai 8% itu berkurang gitu ya. Nah, lalu kemudian dapat rewardnya itu nomor 3 ya, itu sampai 4-5%, dan nomor 2 3-4%. Dan itu juga ketika kita mengevaluasi pasca debat itu ternyata memang orang lebih menilai bahwa petahana misalnya waktu itu nomor 2 dan nomor 3 terutama itu lebih menguasai fakta, data, lalu kemudian solusi yang ditawarkan dianggap lebih realistis. Jadi saya kira pengaruh pasca debat pertama itu sangat
signifikan ya. Walaupun kemudian pasca debat kedua itu tidak terlalu besar pemilih yang bergerak. Itu hanya sekedar 8%. Dan menurut saya pasca debat ketiga itu juga sudah relatif, orang sudah relatif memutuskan siapa yang akan dipilih. Jadi tidak akan, menurut saya tidak akan terlalu banyak pengaruhnya, 3-5%. Berarti jadi, bisa kita bilang kalau tidak akan berubah banyak dibandingkan dengan lembaga survei yang sudah dikeluarkan. Iya, saya kira kecuali perubahan itu, kalau misalnya ada petahana atau siapa saja yang tersangkut korupsi, itu mau loyal voter atau swing voter, itu mesti terpengaruh itu. Kalau soal korupsi itu tidak ada maaf itu. Baik, berarti kalau begitu ini tiap pasangan calon golongan masyarakat yang mana yang harus dipengaruhi supaya mereka betul-betul bisa memaksimalkan suara mereka, yang masih bisa dipengaruhi? Ya, kalau di Jakarta itu kan tipe masyarakatnya atau voternya itu lebih ke arah pemilih yang lebih rasional gitu. Walaupun urban. Iya, urban. Dan itu mungkin tidak jadi loyal voter juga menurut saya Pak Indra gitu ya. Ya antara 20-25% itu ya swing voter. Walaupun ini pasca debat pertama dan kedua itu relatif sudah menentukan pilihan. Tapi ini bisa digoyang lah antara 5-10 ini menurut saya masih. Kalau memang ada visi misi yang lebih baik gitu dan sangat mencolok. Tapi menurut saya debat ketiga itu isunya itu udah hampir habis. Bahkan mungkin bahkan isunya itu kan, kalau warga Jakarta sebenarnya yang paling utama itu kan kemacetan, lalu kemudian harga-harga banjir agak di bawah sekarang, lalu kemudian harga-harga pokok, lapangan kerja. Nah sementara yang di debat ketiga itu kan sudah isu-isunya isu-isu perempuan, isu-isu kemanusiaan, isu-isu sosial yang menurut saya tidak terlalu banyak mendapat perhatian. Oke, baik. Prof, kalau menurut Anda kemudian mencermati mengenai sisa waktu sampai pencoblosan nanti, apa yang bisa dilakukan oleh tiap pasangan calon? Paling tidak kalau misalnya kita mau bikin satu putaran, meskipun tadi kalau menurut Pak Ayat tadi ini berat kalau satu putaran, kemungkinan besar jadi 2. Iya, waktu kampanye ini saja, jadi bukan debatnya, tetapi kampanye dimanfaatkan secara maksimal oleh masing-masing itu. Sebab saya mengkritisi bahwa debat itu memang mempengaruhi, tapi seberapa jauh audiens ya memahami pada kontennya. Banyak dari audiens itu yang melihat lebih pada gaya penampilan karena dan cara paham gitu dan cara menyampaikannya. Nah, jangan lupa adat ketimuran juga. Di samping kaya data, tapi juga cara penyampaiannya. Jadi dalam bahasa Jawanya ada ngono yo ngono nih ngono gitu ya. Walaupun begitu, tapi jangan inilah misalnya gitu kan. Tapi kalau misalnya ada yang secara tidak langsung dikritik, itu juga mempengaruhi. Di satu pihak ini dianggapnya sebagai mungkin bukan ngeritik langsung tapi hiburan, tapi di pihak lain bahwa ini ada yang sebetulnya tidak mampu untuk berdebat, tapi karena terpaksa harus ikut ya debatlah gitu. Tapi paling tidak percaya diri dulu aja gitu. Jadi soal kualitas, makanya itu kemudian ada kurve yang menurun. Ya kan, kurve yang menurun. Mestinya kan kurve menaik menjelang 15 itu hari H itu. Mestinya naik, tapi ternyata menurun. Jadi ada semacam ketidakpuasan terhadap paslon itu karena nampaknya memang ini masyarakat kota yang rasional itu mempunyai harapan-harapan yang juga rasional. Baik, Prof. Samego dan juga Pak Ayer, kita lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa, Prime Time Talk akan segera kembali.